Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba, pengecekan urin para awak angkutan darat, laut, dan udara, serta grebek sarang narkoba Operasi Ketupat 2025 dan pemusnahan barang bukti narkoba pada Senin 14 April 2025. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Ferry Walin Tukang menyampaikan perkembangan penting terkait upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara. Dalam hal ini, pengungkapan 517 kasus yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Utara dengan jumlah tersangka 634 orang. Dengan barang bukti sabu 191,692 kg, pil ekstasi 74,292 butir, ganja 11,914 kg, kokain 177, 170 gram, dan pil Happy 5 69,42 butir. Sedangkan pengecekan urin kepada awak angkutan darat, laut, udara di terminal, pelabuhan, dan bandara sebanyak 81 lokasi. Dengan pengecekan sebanyak 575 orang, dengan mendapatkan satu orang supir atas nama RMB, 38 tahun, yang positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Kini sudah diamankan Satres Narkoba Tapanuli Utara. Sementara hasil untuk penggerebekan sarang narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, 119 giat proses sidik 54 kasus, 60 tersangka, dengan total barang bukti 191,51 gram sabu, 60,21 gram ganja, dan 70 butir pil ekstasi. Sedangkan untuk 32 orang tersangka direhabilitasi. Keseluruhan barang bukti yang diamankan akan segera dimusnahkan, berjumlah total Rp237.995.300 dengan cara dibakar di halaman Mapoldasu. Direktorat Narkoba Polisi Daerah Sumatera Utara, Jean Calvin Simanjuntak, mengatakan terkait hasil penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Polres Belawan pada Rabu 9 April 2025 di Kelurahan Bandar Deli, Kecamatan Belawan, sempat mendapatkan perlawanan dari salah satu oknum kelompok masyarakat yang mendukung salah satu bandar narkoba saat ditangkap. Dari hasil pengejaran mengamankan 7 pelaku, 4 diantaranya pelaku penyerangan dan 4 positif narkotika. Pelaku IN, pemilik barang bukti narkoba di TKP yang sempat kabur dan kembali ditangkap. Jean Calvin mengatakan, aktivitas peredaran narkoba di Belawan melalui sebuah ruko yang dimodifikasi dengan diberi lubang kecil sebagai transaksi jual beli sabu seharga Rp20.000. Jean Calvin juga menambahkan para pelaku merupakan jaringan antar provinsi dan kabupaten. Kita berkolaborasi dengan Bea Cukai, Angkasa Pura beserta stakeholder lainnya dan juga masyarakat yang peduli bahaya narkoba. Ini ada sejumlah 191 kg sabu. Ada 6 kasus yang menarik yang perlu saya jelaskan. 2 ungkap kasus dari Direktorat Narkoba Sumatera Utara, 2 dari Polrestabes Medan, 1 dari Deli Serdang, dan yang paling menarik ada 1 lagi ungkap kasus dari Polres Belawan. Setidaknya ada 74.000 butir ekstasi yang berhasil kita tangkap di dalam operasi imbangan ketupat ini. Dan diduga dari hasil penyelidikan yang dituangkan di dalam berita acara, ini disiap edar di tempat-tempat hiburan. Ini akan kita dalami. Yang kedua, proses barang bukti ini, jaringan sementara, kita mendapatkan jaringan antar provinsi, kota, dan kabupaten. Sementara itu, tetapi tidak menutup kemungkinan ini ada jaringan supply-nya. Ini tim lagi mendalami. Sementara Kapoldasu Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara jangan ragu melaporkan ke pihak berwajib terkait aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya. Wisnu juga menambahkan mengapresiasi dukungan masyarakat dan media dalam menyebarluaskan informasi sebagai bagian dari upaya bersama dalam memerangi narkotika. Hari ini narkoba ini banyak beredar di Sumut. Yang pada beredar Sumut lebih kita musnahkan. Gitu. Siang hari ini
di tahun ini yang kedua saya konferensi pers terkait dengan peredaran narkoba. Ini adalah kegiatan kepolisian dalam rangka kegiatan pengamanan tentunya Operasi Ketupat 2025. Imbangan. Saya informasikan kepada rekan sekalian, hasil evaluasi Operasi Ketupat Toba 2025 telah berjalan dengan aman, tertib, kondusif, dan hasil yang baik. Apa hasil yang baik? Kecelakaan turun 50%, meninggal dunia turun hampir 40%, luka-luka ringan, berat semua turun. Bahkan laporan masyarakat terkait dengan keamanan, kejahatan menurun. Nah, ini juga mungkin akibat ataupun hasil dari kegiatan teman-teman dari Dit Narkoba dibantu oleh para stakeholder yang ada, bahwa seringkali kita mengadakan secara acak pengecekan urin para supir, nahkoda, dan sebagainya, sehingga angka kecelakaan menurun. Dari Medan, Iwan Gunadi, Orbit Digital memberitakan. Lain yang tidak bisa kami sebutkan, dan yang terutama rekan-rekan media yang kami banggakan.